Halo sahabat bahasa, ketemu lagi dengan saya Aldam Rojab. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu keterampilan membaca, tentang modal membaca. Yuk sama-sama kita belajar. Mau banyak tahu harus banyak baca. Modal membaca yaitu yang pertama merupakan suatu pengetahuan dan pengalaman. Menurut Nur Hadi, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep tentang untuk mempelancar proses membaca seseorang. Pembaca harus memiliki segala sesuatu merupakan modal utama untuk membaca. Dan juga sebagai kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan, atau dengan kata lain, dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa atau urutan normal, komunikasi lisan mendahului komunikasi tulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengar terlebih dahulu. Yang ketiga, pengetahuan tentang teknik membaca. Secara garis besar, pengetahuan teknik membaca itu meliputi yang pertama pengetahuan tentang aspek-aspek membaca. Di antaranya, keterampilan mengenali kata dan tanda baca, keterampilan memahami makna tersurat, dan keterampilan membaca kritis. Selanjutnya, ada pengetahuan tentang teknik membaca cepat. Di antaranya, kemampuan membaca pemahaman dengan kecepatan di atas 400 kata per menit, dan juga kemampuan membaca dengan teknik skimming, dan kemampuan membaca cepat dengan teknik scanning. Dan ada juga pengetahuan tentang membaca telah ilmiah. Di antaranya ada metode SQ3R, yaitu Survey, Question, Read, Recite, and Review. Ada juga metode PQRST, yaitu Preview, Question, Read, Summaries, and Test. Dan selanjutnya ada metode PQ3R, yaitu Prepare, Question, Read, Recite, and Review. Yang keempat, tujuan membaca. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para ahli dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa gerakan bola mata waktu membaca berubah kecepatannya sejauh dengan perubahan tujuan membacanya. Ada juga kemampuan seseorang dalam memahami bahan bacaan secara nyata dipengaruhi oleh tujuan membacanya. Dan tujuan membaca yang termasuk secara jelas akan mempengaruhi perolehan dan pemahaman bahan bacaan. Dan seseorang yang mempunyai daya baca yang tinggi atau baik mampu memanfaatkan teknik membaca yang bervariasi sejalan dengan tujuan membaca yang akan dicapainya. Mau banyak tahu harus banyak baca. Membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Dalam komunikasi, tulisan lambang-lambang bunyi diubah menjadi lambang-lambang tulis atau huruf. Nah, yang pertama, membaca adalah aktivitas yang kelompok dengan penggerakan sejumlah tindakan yang terpisah-pisah. Membaca dapat didefinisikan pula sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media-media kata atau bahan tulis. Dan menurut Anderson, dikutip dalam Tarigan, menjelaskan dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyediaan kembali dan pembacaan berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan penyediaan. Mau banyak tahu harus banyak baca. Yang pertama, membaca nyaring dan membaca dalam mati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain.
Selanjutnya ada membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas pada siswa yang diberikan kebebasan dan keluasan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacaannya. Dan membaca intensif adalah membaca merupakan program atau kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari beberapa yang ada. Mau banyak tahu harus banyak baca. Di antaranya ada baca pilih atau selecting. Dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Ada baca lompat atau skipping, dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya. Dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang dianggap tidak diperlukan. Ada baca layap atau skimming, adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Ia juga menyebutkan bahwa skimming atau bacaan adalah mencari hal-hal penting dari sebuah bacaan, yaitu ide pokok dan detail yang penting. Dalam hal ini tidak selalu di permukaan awal, tetapi terkadang juga terdapat di bagian tengah atau dasar atau bagian akhir. Ada juga baca tatap atau scanning. Jenis membaca ini adalah jenis membaca yang sangat cepat. Soedarso menyebutkan bahwa scanning adalah sebuah teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain. Selanjutnya selain skimming dan scanning, ada juga teknik membaca button up dan top down. Mau banyak tahu harus banyak baca. Yang pertama, membaca dengan memvokalkan apa yang dibacanya. Contohnya di sini ia membaca dibuat-buat seperti bernyanyi. Ada juga membaca sambil bergerak. Contohnya, ia membaca buku sambil berjalan ke sana kemari sehingga dia tidak berkonsentrasi dalam membaca. Selanjutnya, membaca sambil tiduran atau berbaring. Dan juga ada yang membaca tidak konsentrasi. Ada beberapa masalah dan hambatan yang umumnya terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut antara lain adalah rendahnya tingkat kecepatan membaca, minimnya pemahaman yang diperoleh, dan kurang minatnya membaca dari orang tersebut. Mau banyak tahu harus banyak baca. Kesimpulannya, membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan. Keterampilan membaca adalah proses produksi yang menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Membaca juga dapat diartikan bahwa membaca itu merupakan aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca atau dari faktor luar. Nah, selain itu, membaca juga dapat diartikan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan dan bukan kemampuan yang bersifat intisgift atau naluri yang dibawanya sejak lahir. Jadi semakin banyak dari sering seorang membaca, maka semakin kaya pula ia akan mendapatkan pengetahuan dan pengalamannya. Yang berarti semakin banyak pula modal yang dimilikinya untuk membaca. Sekian pembelajaran tentang keterampilan membaca ini, yaitu modal membaca. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan terima kasih.